Yang galbay pinjol itu sudah saatnya Anda untuk berhenti. Jangan mau ada bodoh-bodoh lagi dengan segala macam. Ini bang, saya mau diproses ke jalur hukum, data saya mau disebar, semuanya. Sudahilah problem-problem yang ada pada dirimu itu gitu loh. Semakin Anda ikuti seperti aku laku, Anda bayar setiap hari gitu loh. Berapa bunganya, berapa dendanya gitu loh. Habis itu kredivo, ada pula orang yang membedakan, bang, aku laku, kredivo, Shopee, ini saya bayar bang. Tapi kalau Samir pinjam duit 360 kredit dan lain sebagainya, itu tidak saya bayar bang. Kok bisa hutang kalian beda-bedakan seperti itu? Hutang itu sama aja teman-teman semuanya. Asalkan Anda mampu, semuanya wajib dibayar. Yang jadi permasalahan hari ini adalah kitanya tidak mampu, kitanya tidak sanggup. Ini yang jadi permasalahan hari ini. Kenapa harus dibeda-bedakan? Ada apa sebenarnya gitu loh? Kenapa kok bisa teman-teman bilangin ini dibayar aja, ini dibayar aja? Saya sampaikan ya, bayar hutanglah untuk semampumu. Mana yang paling kamu mampu dulu, tidak mengganggu dengan kebutuhan pokok untuk kehidupanmu sehari-hari. Nggak bisa kamu bedakan. Kalau kamu hanya bertumpu pada ini untuk Shopee ada DC lapangan, Kredivo ada DC lapangan, aku laku ada DC lapangan. Kalau ini tidak ada DC lapangan, orang-orang membilangin ini semi. Nggak ada hal-hal seperti itu teman-teman semuanya. Makanya saya selalu berulang kali sama Anda, tanyakan ke diri Anda mampu atau tidak. Kalau memang menyatakan tidak mampu, ya sudah, jangan lakukan tindakan-tindakan bodoh untuk membedakan legal dan semi legal. Tidak ada pinjol itu yang namanya semi. Ya, saya bilangin Anda kompak berhenti bayar, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Ini kalau benar-benar sudah tidak mampu, benar-benar sudah tidak sanggup. Ya, bukan caranya membedakan ini layak dibayar, ini masuk dalamnya kredit pintar lah, Julo lah, ini dikategorikan pinjol legal karena ada DC lapangan. Kalau ini sampai ke ada pundi dan segala macam, itu nggak legal, itu semi legal. Itu bahasa-bahasa perampok online. Sudahilah gitu. Mereka menyampaikan ada legal, ada semi legal. Mereka ada tujuannya. Tujuannya adalah mempergunakan data Anda kembali untuk gali lubang tutup lubang. Ya, memanfaatkan ketakutan Anda untuk cuan bagi mereka. Ini tujuan mereka. Berapa kali saya sampaikan, tidak ada pinjol itu yang namanya semi legal, apalagi semi ilegal. Tidak ada. Pinjol itu 97 itu legal dan resmi. Ya, aku laku termasuk dalam multifinance. Ya, Kredivo termasuk dalam multifinance. Shopee termasuk dalam multifinance. Apa produk mereka? Banyak. Aku laku ada asetku, ada dana cicil dan segala macam. Kredivest banyak lagi, ya. Kredivo ada Kredivest dan lain sebagainya juga. Shopee ada S-Pinjam dan lain sebagainya juga. Banyak di dalam hal itu gitu. Ya, itu saya kadang miris. Makanya yang saya butuhkan hari ini teman-teman semuanya, kekompakan Anda. Kekompakan Anda semuanya. Karena ini no viral, no justice. Tidak viral, tidak ada solusi. Sekarang Anda jangankan untuk viral, Anda malah dibunuh oleh pemikiran Anda sendiri. Ada tadi yang bilangin, bang, saya galbay, saya tidak mampu bayar. Total hutang saya hari ini ada 12 aplikasi. Dan dia sisihkan, bang, kemungkinan Kredivo saya bayar aja, aku laku saya bayar aja, Shopee saya bayar aja. Karena ini nominalnya masih kecil-kecil. Oke, kalau nominalnya masih kecil-kecil, itu nggak ada masalah. Mungkin itu dulu yang kamu bayar. Ya, tapi bukan berarti ini dibedakan. Wah, ini legal bang, resmi. Ini tidak. Itu udah salah teman-teman semuanya. Jangan berpikiran seperti itu. Makanya saya selalu menjelaskan, cari tahu dulu. Teman-teman ini tidak mampu bayar atau tidak mau bayar. Kalau tidak mampu bayar, kita persetan. Mau hutang apapun, kita toleh kanan kiri muka belakang, memang real uang kita sudah tidak ada. Memang kenyataan duit kita sudah tidak ada. Kita mau seperti apapun tetap. Ya, karena memang faktanya duit tidak ada. Jadi jangan dikira aku laku nanti DC-nya datang ke rumah. Memang kalau DC-nya datang ke rumah, duit yang nggak ada ini menjadi ada. Kan enggak. Kredivo bang nanti datang ke rumah, terus seketika itu kamu bisa ada duit. Nggak ada hubungannya kawan-kawan semuanya. Makanya saya minta Anda cari tahu dulu. Tidak mampu atau tidak mau. Kalau tidak mampu, mau dia satu kompi pun datang, mau dia satu
truk pun datang ke rumah Anda, mau 15 orang, 20 orang, 25 orang datang ke rumah Anda debt collector ini, asalkan duit Anda tidak ada, tetap tidak akan melakukan pembayaran. Nggak akan mungkin duit muncul di tanganmu seketika itu. Makanya saya pengen tanya sama Anda, tidak mampu atau tidak mau? Kalau tidak mau, duit Anda ada, sengaja tidak mau bayar. Ya, dengan berbagai alasan, berupaya mencari perlindungan di balik video-video orang. Ini baru beda. Ya, makanya saya tanyain itu. Ini teman-teman, seakan-akan DC yang mau datang ke rumah ini seakan-akan malaikat pencabut nyawa. Begitu dia datang, langsung seketika itu Anda mati gitu. Atau seketika itu ketika duit nggak ada langsung ada. Mana ada kayak gitu. Tetap aja dia ditelepon pun kalau duit nggak ada tetap Anda bilang nggak ada. Di WhatsApp tetap nggak ada. Email juga seperti itu. Dia datang ke rumah, tetap Anda bilang duit Anda nggak ada. Kalau memang itu fakta hidup. Ya, kan sudah dibilangin sama teman-teman semuanya. Resiko pinjol ini lemah. Nggak ada yang berat resiko pinjol. Makanya pinjol menitipkan satu beban di dalam pemikiran Anda supaya permasalahan ini terasa berat. Biar ada rasa penyesalan, rasa ketakutan dalam diri Anda. Begitu ada rasa ketakutan, di saat itu Anda beranggapan resikonya akan berat. Ini tujuan pinjol. Karena pinjol tahu resiko satu-satunya cuman fintech data center, pusat data fintech lending. Ini cuman resikonya. Ya, alih-alih ya Slick OJK. Ini untuk apa gunanya? Untuk membatasi orang jangan berhutang lagi buat ke depannya. Apakah pinjol bisa terima? Enggak terima pinjol. Kalau hanya sebatas BI checking dan Slick, keenakan dari kitanya, mereka yang makin rugi. Ya, otomatis nama Anda masuk Slick, Anda nggak bisa berhutang lagi buat ke depannya, pinjol kehilangan nasabah yang memberikan keuntungan. Itulah makanya mereka tidak terima kalau risikonya hanya fintech data center, pusat data fintech lending, Slick OJK. Dia nggak butuh hal itu. Ya, nggak terima pinjol sama sekali. Makanya dihajarlah Anda dengan melalui debt collector. Dia titipkan bagaimana caranya debt collector mengelabui pemikiran Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Bagaimana caranya debt collector mengelabui pemikiran Anda sehingga nanti Anda nekat menjual aset-aset yang ada. Inilah yang dimanfaatkan sama orang-orang yang mengaku selalu ada pinjol legal dan semi legal. Karena tujuan dia adalah bagaimana caranya Anda mempergunakan data Anda kembali dengan meminjam di tempat lain dengan sistem bagi hasil. Sama dengan tujuan dari si debt collector tadi. Debt collector memberikan Anda ketakutan, apa tujuan dia? Bagaimana Anda supaya meminjam di aplikasi lain dan membayarkan sama mereka. Tujuannya sama. Hanya ada sedikit perbedaan. Yang satu mencari keuntungan langsung sama mereka, yang satu lagi juga mencari keuntungan tapi bonus dari perusahaan mereka. Ya, sadar buat teman-teman semuanya. Makanya saya bilangin, berhenti menakut-nakuti diri Anda sendiri, berhenti untuk mencemaskan diri Anda sendiri. Sudah saatnya Anda perbaiki hidup Anda buat ke depannya. Ini sudah nggak bisa Anda biarkan sama sekali. Ya, ini nggak bisa lagi Anda rawat sedemikian rupa ketakutan yang ada. Ketakutan Anda menimbulkan kesengsaraan yang besar untuk diri Anda sendiri. Anda yang akan hancur. Ya, terserah mau pinjolnya manapun. Selagi kita tidak mampu persetan dengan hal itu gitu loh. Harusnya Anda seperti itu. Hidup Anda sudah hancur. Kalau nggak Anda sendiri yang merubahnya, siapa? Orang lain nggak akan bisa merubah hidupmu. Orang lain cuma bisa mengingatkanmu lakukan ini, dan lakukan ini. Praktek ada di tangan. Ya, jadi jangan bodoh-bodoh lagi teman-teman semuanya. Hutang itu kalau Anda mampu bayar semuanya. Kalau tidak mampu hentikan semuanya. Jangan menyelesaikan hutang dengan cara berhutang lagi. Itu yang saya tanamkan sama teman-teman semuanya. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan bodoh yang jelas-jelas itu real merugikan diri Anda sendiri. Ya, buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar di pinjaman online ya. Ini ada yang menyampaikan sama saya di sini karena dia sedang panik juga mungkin, dan dia bertanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pinjol legal yang dia pertanyakan apakah ini pinjol legal atau ilegal. Dan habis itu ada juga tadi yang mana di sini ada penyalahgunaan data dan dia malah tertipu oleh pinjaman online
dari aplikasi, katanya sih di sini ada Shopee juga dan ini banyak juga. Oke, kita mau bahas ini buat teman-teman semuanya. Mungkin yang lebih awal dulu saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Yang ini dia bertanya, Assalamualaikum Bang, ini termasuk pinjol legal apa ilegal Bang? Coba teman-teman sebelah sini. Mungkin teman-teman semuanya juga bingung ini apakah pinjol legal atau ilegal sih sebenarnya. Ini Anda simain baik-baik ya. Ini yang dia pertanyakan itu yang paling pertama Aku Laku, yang kedua EasyCash, yang ketiga Ada Kami, yang keempat Pinjamin, yang kelima S-Pinjam, yang keenam SpyLetter, yang ke-7 Kredit Pintar, ke-8 Kredivo, ke-9 Samir, ke-10 360 Kredit. Ini adalah pinjol legal semua. Pinjol legal, pinjol resmi, pinjol yang terdaftar dan terverifikasi. Ada beberapa pinjol mungkin tidak akan Anda temukan di dalam 97 pinjol legal. Salah satunya Aku Laku, Kredivo, habis itu untuk si Shopee mungkin Anda tidak akan menemukan di dalam 97 pinjol legal karena mereka terpisah dari hal itu. Tapi produk mereka yang lain, pemecahan yang lain seperti Asetku, seperti dana cicil, itu pasti ada. Ya, begitu juga dengan Kredivo, ada Kredivest gitu loh. Ya, dan banyak lagi. Jadi buat teman-teman semuanya jangan sampai tertipu, nanti dibilang pula semi legal, entah apa yang dibilang, jangan sampai tertipu ya. Ini adalah pinjol legal resmi terdaftar terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Kalau hari ini Anda mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar tapi karena fakta hidup ya, jangan ditambah lagi. Ini 10 aplikasi aja sudah cukup berat loh. Ya, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Oke, buat teman-teman semuanya ini kita lanjutkan untuk yang saya sampaikan tadi, yang mana ada seperti penipuan. Saya angkat hal ini, semoga saja ke depannya tidak ada juga yang menjadi korban yang seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang, saya Ibu dari Cilegon, Banten. Saya mau menceritakan kejadian penipuan data pinjol yang saya alami. Oke. Tanggal 17 Februari 2025 kemarin, saya ditelepon lewat WA mengatasnamakan CS Shopee Official. Dia bilang saya melakukan pelanggaran yang ada pada ulasan unboxing paketan. Singkat cerita, penipu itu memberitahu SOP dari PT Internasional Indonesia, isinya pelanggaran sanksi dan denda yang akan diterima. Oke. Penipu itu menyuruh saya untuk membaca SOP dengan keras dan jelas. Setelah membaca SOP, pikiran saya langsung blank dan panik. Oke, kenapa ya? Langsung blank dan panik. Dalam kondisi saya yang seperti itu, penipu itu menggiring dan mengarahkan untuk membuka aplikasi pinjol yang ada pada SOP PT Shopee Indonesia itu. Karena saya tidak paham dan tidak mengerti tentang aplikasi pinjol, saya mengikuti arahan penipu itu. Hampir 3 jam telepon, saya baru tersadar ada ansuran masuk atas data diri saya dari tiap aplikasi. Kredivo, Ada Kami, S-Pinjam, EasyCash, dan Seibank. Sudah ada ancaman DC, mohon pencerahannya Bang. Terima kasih. Bukti-bukti penipuan dan kronologi lanjutannya nanti saya kirimkan. Kok bisa? Dalam kondisi saya seperti ini, penipu itu menggiring dan mengarahkan saya membuka aplikasi pinjol yang ada pada SOP PT Shopee Indonesia itu. Karena saya tidak paham dan tidak mengerti tentang aplikasi pinjol, saya mengikuti arahan penipu itu. Hampir 3 jam nelpon, oke, hampir 3 jam nelpon. Saya baru tersadar ada ansuran masuk. Oke, baru sadar ada ansuran masuk atas data diri saya dari tiap aplikasi. Kredivo, Ada Kami, S-Pinjam, EasyCash, dan Seibank. Sudah ada ancaman DC. Kok ada ancaman DC? Kan baru pengajuan hari itu. Ya oke lah, Anda ditipu karena Anda digiring karena ketidaksadaran tadi, diiringkanlah, diarahkan untuk meminjam di aplikasi A, B, C, dan D. Ya oke, dananya cair, menelpon hampir 3 jam.
Ya otomatis kan tunggu jatuh tempo dulu, baru dapat ancaman. Kok langsung dapat ancaman di sini? Sudah ada ancaman DC, mohon pencerahannya bang. Bukti-bukti penipuan dari kronologi lanjutannya nanti saya kirimkan bang. Oke. Walaupun saya tidak mengerti kronologisnya ya, mungkin saya cukup prihatin juga karena Anda menyampaikan Anda sebagai korban dari penipuan itu. Cuman saya arahkan alangkah baiknya mungkin bisa ke kantor polisi aja, karena kronologisnya pun juga saya membingungkan gitu loh. Dia masih telepon selama 3 jam. Habis itu dia sadar bahwa ada tagihan masuk. Oke lah, ya kan, bahwa ada tagihan atas nama dia. Oke. Tapi kalau langsung mendapatkan ancaman dari DC, ini nggak nyambung. Meminjam di hari yang sama, cair di hari yang sama, tapi langsung dapat ancaman, nggak nyambung sama sekali. Ya, tapi coba aja lah, mungkin dia yang nuliskan, yang mengetikkan kurang. Mungkin buat kedepannya teman-teman semuanya mungkin bisa belajar lebih teliti lagi. Jangan kita terlalu percaya dengan katanya, baik melalui telepon, bahwa kita seperti yang disampaikan ini, dia menceritakan ada pelanggaran dalam unboxing, kita memvideo segala macam. Itu nggak usah terlalu dihiraukan gitu loh. Kita unboxing itu, kita divideokan ketika kita membuka suatu pembelanjaan itu tujuannya untuk mengklaim asuransi aja. Kalau misalnya barangnya pecah, barangnya cacat dan segala macam, itu tujuannya gitu loh. Jadi nggak ada cerita pelanggaran segala macam. Jadi ini penting juga buat teman-teman semuanya. Dan habis itu, apabila kita berkomunikasi dengan orang-orang, jadi kita seakan terasa terhipnotis dan segala macam, ya diusahakan kode OTP itulah gitu loh, kode OTP. Tapi kalau serasa dihipnotis, nggak mungkin saya rasa gitu. Mungkin dia cuman ketakutan aja karena disampaikan tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada ya. Jadi saya sarankan buat ibu ini mungkin lebih baik ke pihak kepolisian aja. Walaupun semua pinjol yang telah dipinjam seperti Kredivo, ada kami, S-Pinjam, SICash dan Saibank, ini mereka tidak akan mau tahu. Mereka tidak akan mau tahu. Oke, secara data itu adalah data Anda, secara fakta itu bukan Anda yang menggunakan uangnya, tapi mereka butuhkan adalah datanya aja. Cuman datanya aja. Tapi di sini juga cukup membingungkan juga ya, verifikasi wajah segala macam. Ya mungkin karena keteledoran tadi lah. Makanya hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Sama ibaratnya yang di depan tadi, masih banyak juga orang-orang yang memanfaatkan kepanikan Anda di luar sana gitu loh. Ini sangat berbahaya banget gitu ya. Cuman yang sangat saya sayangkan di sini, kalau memang ibu ini cuman mengajukan pembelanjaannya itu hanya melalui Shopee, dia mendapatkan barang-barang dan segala macam, berarti data kita juga bocor. Ini juga PR besar juga bagi pemerintah kita gitu loh. Pembelanjaan secara online ini, data-data calon si konsumen ini itu tersimpannya di mana gitu loh. Jadi tentang perlindungan data pribadi itu sebenarnya seperti apa gitu loh perjalanannya. Kenapa masih banyak orang-orang yang kecolongan, yang mana mereka malah menjadi korban dalam penipuan. Nah, ini ada lagi. Halo, selamat siang, solusi mengenai pinjol. Tolong bantu saya untuk menangani pinjol tersebut. Saya pernah membuka pinjol yang namanya ada modal dan saya selalu diteror. Dan saya bingung, saya sudah tidak ada biaya lagi, saya bingung harus apa. Saya sering lihat konten Bapak di YouTube. Oke. Kalau misalnya selalu diteror itu kan cuman melewati telepon. Ya, kalau misalnya Anda tidak terima dengan hal itu, tinggal diputus aja ya komunikasinya. Jadi jangan sampai gara-gara kita diteror, kita ditelepon, di WhatsApp dan segala macam, akhirnya terjadi gali lubang tutup lubang ya. Jadi kalau teman-teman semuanya yang sudah bosan diteror, tidak mau lagi diteror, putus aja komunikasinya, insya Allah akan baik-baik saja. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Buat tadi yang bertanya tentang pinjol legal dan ilegalnya sudah diterangkan. Habis itu yang barusan kena penipuan juga mungkin alangkah baiknya ke kantor polisi aja, biar kronologisnya lebih tepat. Nanti simpan bukti tanda laporannya dan itu bisa dilaporkan ke aplikasi masing-masing. Mudah-mudahan aplikasi juga memahami hal yang terjadi hari ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.